Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Shakira dan Pique umumkan pisah usai diterpa isu perselingkuhan. Shakira memberikan pernyataan bahwa dirinya telah berpisah dengan Pique. Pernyataan tersebut dirilis oleh agen public relation yang ditunjuk oleh penyanyi asal Kolombia ini Sabtu 4 Juni 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Hubungan keduanya yang sudah terjalin hampir 12 tahun kandas usai Pique dikabarkan selingkuh. Kami dengan menyesal mengkonfirmasi bahwa kami berpisah dengan kesejahteraan anak-anak kami yang merupakan prioritas utama kami. Kami meminta Anda menghormati privasi kami. Bunyi pernyataan Shakira dikutip dari Independen. PSG bidik Mourinho untuk gantikan Pochettino. PSG berhasil meraih gelar Ligue 1 Prancis musim ini di bawah besutan Pochettino. Namun klub asal Paris itu gagal secara menyakitkan di Liga Champions setelah didepak Real Madrid pada babak 16 besar. Kontrak pelatih asal Argentina itu akan berakhir pada Juni 2023. PSG kabarnya ingin menyudahi lebih cepat karena hasil di Liga Champions. The Telegraph melaporkan PSG telah memasukkan Mourinho ke daftar kandidat pengganti Pochettino. Laporan itu juga mengungkap hubungan dekat Mourinho dengan direktur olahraga baru PSG, Luis Campos. Manchester United semakin dekat rekrut Darwin Núñez dan Pau Torres. Sejumlah nama pemain top Eropa sudah sejak beberapa waktu lalu dikaitkan dengan Manchester United. Dua di antara mereka adalah Núñez dan Torres. Kini seperti dilansir Give Me Sport, Manchester United diklaim mendapat hasil positif dalam upaya mereka mengejar tanda tangan Núñez dan Torres. Keduanya disebut selangkah lebih dekat untuk menjadi pemain setan merah. Núñez memang tengah menjadi komoditas panas di jendela transfer musim panas ini setelah performa luar biasa yang ia tunjukkan bersama Benfica dalam beberapa musim terakhir. Núñez tercatat menciptakan 34 gol dalam 41 pertandingan bersama Benfica sepanjang musim 2021-2022 kemarin. Sebuah catatan luar biasa bagi pemain yang baru berusia 22 tahun. Sementara itu, Torres menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan Villarreal meraih juara Liga Eropa musim 2020-2021 dan melangkah hingga semifinal Liga Champions musim 2021-2022 kemarin. Cristiano Ronaldo jadi pemain terbaik Manchester United 2021-2022. Di tengah penampilan buruk rekan-rekan setimnya, Ronaldo beberapa kali jadi penyelamat lewat gol-golnya. Ketika musim berakhir, Ronaldo mencetak 24 gol dari 39 penampilan di seluruh kompetisi, 18 diantaranya dibuat di Liga Inggris. Meski sudah berusia 35 tahun, Ronaldo tetap membuktikan bahwa dia masih jadi yang terbaik. Maka dari itu, fans MU melalui voting memilih Ronaldo sebagai pemain terbaik Red Devils musim ini. Ronaldo berhak mendapatkan gelar Sir Matt Busby Player of the Year. Ini adalah gelar keempatnya setelah di periode pertamanya pada 2003-2004, 2006-2007, dan 2007-2008. Dia mampu menyamai rekor David De Gea yang meraihnya sebanyak 4 kali. Tekad Kane kejar rekor gol Wayne Rooney di timnas Inggris. Harry Kane menjadi mesin gol Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Ia mampu mengemas 49 gol dari 69 penampilan bersama 3 singa. Kane hanya terpaut 4 gol dari Wayne Rooney yang kini masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dengan 53 gol. Peluang Kane melewati rekor Rooney bisa dibilang terbuka lebar, pasalnya ia masih menjadi andalan pelatih Inggris Gareth Southgate di lini depan. Penyerang 29 tahun ini mengaku ingin segera memecahkan rekor Rooney dengan bertekad mencetak gol di 3 laga tersebut. Meski demikian, Kane tetap berusaha untuk tak terbawa ambisi pribadi ini. Ia menegaskan tujuan utamanya bermain adalah untuk tim. Chiellini dan sejarah buruknya di Piala Dunia.
Chiellini pensiun dari timnas Italia tahun ini. Pertandingan melawan Argentina di Finalissima 2022 jadi penampilan terakhir bek berusia 37 tahun itu dalam seragam Gli Azzurri. Chiellini meninggalkan timnas Italia tanpa catatan bagus di Piala Dunia. 2 kali tampil di turnamen akbar 4 tahunan itu, Chiellini tak pernah lolos dari fase grup. Pada Piala Dunia 2010, Italia yang berstatus juara bertahan tersingkir di fase grup setelah jadi juru kunci. 4 tahun kemudian, Italia kembali gagal di fase grup setelah kalah bersaing dengan Costa Rica dan Uruguay. Italia kemudian gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Hal serupa kembali terjadi 4 tahun kemudian setelah pasukan Roberto Mancini dikalahkan Makedonia Utara di playoff. Van Dijk sedih, Wijnaldum tak masuk skuad timnas Belanda. Setelah bergabung bersama PSG, Wijnaldum tidak bisa memberikan performa terbaiknya. Dia malah lebih sering keluar masuk bangku cadangan dan beberapa kali absen karena cedera. Kondisi ini membuat Wijnaldum kehilangan tempat di skuad timnas Belanda yang selama ini selalu didapatkannya. Wijnaldum tidak dipanggil oleh pelatih Louis van Gaal untuk laga UEFA Nations League. Belanda memang sukses mencukur Belgia 4-1 tanpa Wijnaldum, namun bagi Van Dijk peran Gini Wijnaldum tetap penting untuk singa oranye. Meski saya bukan pelatih timnas, tetapi Gini punya kualitas yang bisa membuat tempatnya di oranye nyaman. Tetapi memang dia tidak sedang dalam performa terbaiknya, dia tidak nyaman dengan gayanya sendiri. Dia harus menerima keputusan pelatih timnas, ujar Virgil van Dijk di Mirror. Ibrahima Konate dipanggil timnas Prancis untuk gantikan Raphael Varane. Untuk menggantikan Raphael Varane, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps memanggil Ibrahima Konate. Ini menjadi kesempatan pertama bagi Konate untuk memperkuat negaranya. Deschamps memang bukan tanpa alasan memanggil Konate. Bek berusia 23 tahun tersebut tampil mengesankan pada musim debutnya bersama Liverpool. Konate membantu Liverpool merengkuh gelar Carabao Cup dan FA Cup. Selain itu, dia juga tampil di final Liga Champions melawan Real Madrid. Hongaria versus Inggris, The Three Lions tumbang. Pada laga yang dihelat di Ferenc Puskás Stadium, tim tamu lebih mendominasi jalannya pertandingan, namun tak ada gol tercipta di babak pertama. Skor 0-0 menghiasi paruh pertama. Memasuki babak kedua, Hongaria mampu mencuri 1 gol lewat eksekusi penalti Dominik Szoboszlai di menit ke-66. Tak ada gol di sisa laga, skor 1-0 untuk kemenangan Hongaria menghiasi pertandingan. Alhasil Hongaria sementara memuncaki klasemen UEFA Nations League grup A3 dengan 3 poin, sementara Inggris di posisi terbawah dengan nil poin. Italia versus Jerman tuntas 1-1. Italia bertemu Jerman di matchday pertama UEFA Nations League A Grup 3 di Renato Dall'Ara Minggu 5 Juni. Kedua tim bermain imbang 1-1. Gol pembuka di pertandingan ini tercipta di menit ke-70 lewat gol Lorenzo Pellegrini. Jerman mampu menyamakan skor di menit ke-73 lewat gol Joshua Kimmich. Italia dan Jerman sama-sama mengumpulkan 1 poin dan duduk di belakang Hongaria selaku pemuncak klasemen usai mengalahkan Inggris 1-0. Hasil UEFA Nations League hari ini: Armenia menang 1-0 atas Irlandia, Lituania kalah 0-2 atas Luxembourg, Finlandia imbang 1-1 atas Bosnia, Montenegro menang 2-0 atas Romania, Turki menang 4-0 atas Kepulauan Faroe. Southgate anggap Inggris memang tak pantas menang atas Hungaria.
Pelatih Inggris Gareth Southgate menganggap timnya tidak pantas menang dalam pertandingan melawan Hungaria. Komentar Southgate itu berdasarkan penampilan The Three Lions selama pertandingan berlangsung. Southgate mengakui bahwa timnya memang tidak menunjukkan permainan yang cukup untuk mengamankan 3 poin. Dia menganggap timnya lebih layak meraih hasil imbang dalam pertandingan tersebut. Kami harus menerima bahwa kami tidak melakukan cukup banyak hal untuk memenangkan pertandingan, kata Southgate kepada Channel 4. Hasil imbang akan menjadi hasil yang adil. Kami tidak menciptakan terlalu banyak peluang yang jelas dan hasil sebenarnya bergantung pada keputusan yang kejam tetapi mungkin tidak bisa dicabut. Lanjutnya, balasan menohok Neymar saat timnas Brazil diejek pemain Argentina. Neymar Junior membalas ejekan para pemain timnas Argentina ke timnas Brazil saat merayakan kemenangan di Finalissima 2022. Pemain Paris Saint-Germain itu menilai selebrasi yang dilakukan rivalnya terlalu berlebihan. Salah seorang pemain timnas Argentina, Nicola Otamendi, menyanyikan sebuah lagu yang mengejek timnas Brazil. Ia mengungkit kekalahan timnas Brazil di Copa America 2021 lalu. Ia menganggap perayaan tersebut terlalu berlebihan karena Finalissima tak terlalu prestisius. Apakah kalian memenangkan Piala Dunia? Tulis Neymar pada kolom komentar akun Instagram bernama Futeu Sadia. Jongkaknya Henrikh Mkhitaryan tolak kontrak anyar AS Roma demi Inter Milan. Henrikh Mkhitaryan menolak proposal perpanjangan kontrak yang disodorkan AS Roma. Pemain berkebangsaan Armenia itu memilih hengkang ke Inter Milan usai masa baktinya berakhir. Manajemen AS Roma sejatinya bukan tanpa perlawanan. Klub berjuluk Serigala Ibu Kota itu diketahui telah mati-matian mempertahankan jasa Miki berupa kenaikan gaji yang cukup signifikan. Tercatat upah sebesar 4,2 juta euro atau setara 64 miliar rupiah per tahun dan tak termasuk bonus telah dilayangkan kepada Miki. Namun tawaran menggiurkan tersebut tampaknya tak membuat hati Miki luluh, padahal Inter Milan diketahui hanya mampu memberikan upah di bawah angka yang ditawarkan AS Roma, yakni gaji sebesar 3,6 juta euro atau setara 55 miliar rupiah per tahun. Tammy Abraham kirim kode gabung Liverpool musim depan. Penyerang AS Roma Tammy Abraham memberikan kode bahwa dirinya akan bergabung ke Liverpool usai pembicaraannya ke Trent Alexander-Arnold terungkap ke publik. Pembicaraan Tammy Abraham ke Trent Alexander-Arnold ini terungkap dalam sesi latihan timnas Inggris jelang menghadapi Hungaria di ajang UEFA Nations League. Dalam rekaman yang beredar di media sosial itu, nampak penyerang berusia 24 tahun tersebut menyalami kompatriotnya itu. Saat bersalaman, Abraham berkata kepada Trent Alexander-Arnold bahwa dirinya akan bergabung dengannya musim depan. Trent, semoga beruntung, saya akan bergabung dengan Anda dan semuanya musim depan, ujar Abraham kepada Trent Alexander-Arnold. Aston Villa permanenkan Robin Olsen. Aston Villa telah mengubah status pinjaman kiper cadangan Robin Olsen dari AS Roma menjadi pemain permanen. Umum klub Liga Premier tersebut seperti dikutip Reuters. Pemain timnas Swedia itu menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Villa dan melakukan debutnya saat tim ini kalah 2-3 dari Manchester City pada hari terakhir Liga musim lalu. Sejak itu Villa seketika mengamankan kontrak permanen sang kiper untuk musim berikutnya setelah melakukan penampilan ke-14 pada musim 2021-2022. Bale bantah akan pensiun tahun ini. Gareth Bale membantah dirinya bakal pensiun setelah meninggalkan Real Madrid. Bale masih ingin bermain meski belum tahu tujuannya musim depan. Di usia yang baru 32 tahun, pilihan pensiun tentu bukan jalan terbaik karena dia masih bisa memberikan kontribusi lebih untuk klub barunya. Maka dari itu, Bale menegaskan kalau dirinya belum akan gantung sepatu. Saya rasa tidak mungkin untuk pensiun dalam waktu dekat ini, ujar Gareth Bale seperti dikutip Daily Mail. Carlos Tevez gantung sepatu. Mantan striker Argentina Carlos Tevez memastikan Jumat malam waktu setempat telah pensiun dari sepak bola profesional atau 1 tahun setelah meninggalkan klub berbasis di Buenos Aires Boca Juniors karena kelelahan.
Pemain berusia 38 tahun itu mengatakan dalam sebuah acara TV nasional di Argentina bahwa dia secara profesional tidak akan lagi menyepak bola. Tevez diketahui pernah bermain bersama 3 tim Liga Primer yang meliputi West Ham United, Manchester United, dan Manchester City sebelum pindah ke Italia untuk bergabung bersama Juventus. Tevez kemudian 2 musim memperkuat klub kampung halamannya Boca di samping bersama tim Liga Super China Shanghai Shenhua. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!